Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik, dan kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 14 yang berkata demikian. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, belas kasihan merupakan ciri khas sifat dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat selalu diawali dengan rasa belas kasihan. Dan belas kasihan adalah salah satu dari buah roh yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada dua jenis belas kasihan di dalam Alkitab. Yang pertama, belas kasihan dari Tuhan Allah kita. Seperti yang kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, seperti Daud, Musa, Nabi Nuh, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, di mana mereka mendapat belas kasihan dari Tuhan karena ketaatan iman mereka. Yang kedua, belas kasihan dari masing-masing pribadi kita sendiri yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jika kita memperhatikan pelayanan Yesus dalam Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan bahwa belas kasihan adalah benih dan awal dari hampir semua mujizat yang Yesus lakukan. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Kata belas kasihan memakai kata splagosimai, yang menjadi kata kerja utama yang dipakai Yesus, di mana menjelaskan bagaimana perasaannya ketika Ia menyaksikan penderitaan atau kesakitan orang lain. Secara harfiah dapat diartikan mengasihani secara mendalam dan digerakkan ke dalam diri seseorang, digerakkan oleh belas kasihan. Jika belas kasihan Yesus dapat menghasilkan mujizat, seharusnya hal yang sama terjadi juga dalam hidup kita. Belas kasihan selalu melahirkan kebaikan. Kolose pasal 3 ayat 12 mengatakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pada umumnya, kita lebih suka untuk fokus kepada kebutuhan diri kita sendiri.
fokus berjuang untuk mencari popularitas, mencari kekayaan, segala sesuatu yang mapan dan pasti, maupun jabatan dan kekuasaan, sehingga kita kehilangan belas kasihan terhadap orang yang lemah, sakit, dan yang butuh pertolongan uluran tangan kita. Tindakan belas kasihan menuntut untuk berkorban dan rela kehilangan sesuatu, mulai dari waktu, tenaga, uang, orientasi efektivitas, dan efisiensi. Jadilah orang yang memiliki belas kasihan terhadap orang miskin, kurang mampu, dan yang membutuhkan. Firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Baiklah kita memiutangi Tuhan, yaitu dengan memperhatikan orang-orang yang miskin, lemah, dan perlu bantuan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah anugerah. Kita semua memiliki kelebihan, tapi apakah kita selalu memberi bagi mereka yang membutuhkan? Sekarang jadilah berkat bagi sesama, dan belas kasihan yang menggerakkan mujizat itu harus kita jaga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita menyadari bahwa belas kasihan bukanlah sekedar emosi sesaat, bukan pula sekedar rasa iba yang muncul lalu hilang begitu saja. Tetapi belas kasihan sejati adalah sebuah sikap hati yang menuntun pada tindakan nyata yang lahir dari kasih Allah. Ketika Yesus melihat orang banyak, Ia tidak hanya merasa iba dan berhenti pada perasaan itu saja, melainkan Ia bertindak, menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, menguatkan yang lemah, dan menuntun mereka kepada jalan kebenaran. Inilah yang membedakan belas kasihan Kristus dengan sekedar rasa kasihan manusia biasa. Belas kasihan Kristus menghasilkan tindakan yang menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan. Kita pun dipanggil untuk meneladani hal yang sama. Di tengah dunia yang semakin sibuk, individualistis, dan penuh dengan keegoisan, suara hati kita seringkali dibungkam oleh kepentingan pribadi. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap kali kita menutup mata terhadap penderitaan sesama, kita sedang mengabaikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bukankah Yesus berkata dalam Injil Matius 25 ayat 40 bahwa segala sesuatu yang kita lakukan kepada salah seorang dari saudaranya yang paling hina, itu kita lakukan bagi Tuhan juga. Artinya, setiap perbuatan belas kasih yang kita lakukan adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan setiap ketidakpedulian kita pun adalah penolakan terhadap kasih Tuhan. Belas kasihan bukan hanya berbicara tentang menolong secara materi, meskipun itu penting, tetapi juga berbicara tentang memberi waktu, perhatian, dan bahkan telinga yang mau mendengar. Banyak orang di sekitar kita yang secara lahiriah mungkin tidak terlihat miskin atau sakit, tetapi mereka miskin kasih sayang, miskin perhatian, miskin semangat, bahkan miskin pengharapan. Belas kasihan mendorong kita untuk hadir dalam kehidupan orang lain, menjadi pendengar yang tulus, menjadi penghibur yang setia, dan menjadi sahabat yang tidak meninggalkan dalam masa-masa sulit. Dunia ini sudah cukup keras dengan kompetisi, tekanan, dan tuntutan yang tiada henti. Karena itu, anak-anak Tuhan dipanggil untuk membawa kelembutan dan kebaikan hati yang mencerminkan wajah Kristus. Ketika kita menunjukkan belas kasihan, sesungguhnya kita sedang memperkenalkan Yesus kepada dunia. Orang mungkin tidak langsung membaca Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan kita. Dan ketika mereka melihat sikap penuh belas kasihan dari kita, mereka sesungguhnya sedang melihat Yesus yang hidup di dalam diri kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose agar mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena itulah pakaian rohani
orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Mari kita sadari bahwa belas kasihan memiliki kuasa yang mengubahkan, bukan hanya bagi orang yang menerimanya, tetapi juga bagi kita yang melakukannya. Belas kasihan mengikis ego kita, menghancurkan kesombongan kita, dan melatih kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Setiap kali kita menolong orang miskin, kita belajar untuk tidak melekat pada harta. Setiap kali kita melayani orang sakit, kita belajar untuk tidak terikat pada kenyamanan. Setiap kali kita menghibur orang yang berduka, kita belajar untuk berbagi sukacita dan pengharapan dari Tuhan. Dengan kata lain, belas kasihan melatih hati kita agar semakin peka terhadap kehendak Allah dan semakin siap dipakai sebagai alat Tuhan di dunia ini. Hidup yang penuh belas kasihan adalah hidup yang melawan arus dunia, sebab dunia mengajarkan kita untuk mementingkan diri sendiri, sementara Yesus mengajarkan kita untuk memberikan diri bagi orang lain. Inilah jalan salib yang kita pikul setiap hari. Tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi hidup bagi Kristus yang hidup di dalam kita. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan belas kasihan Kristus, sehingga melalui hidup kita, banyak orang yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin ditolong, dan yang terhilang diselamatkan. Dengan demikian, hidup kita bukan hanya menjadi hidup yang diberkati, tetapi juga menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, sesuai dengan maksud dan rencana Allah yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, sungguh Engkau Allah yang kudus dan kekal, Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki belas kasihan terhadap sesama kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa belas kasihan mendatangkan mujizat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki hati yang memiliki belas kasihan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.